Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelita Kristi dengan NIM 2309511157. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan tugas case based learning dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan judul yang saya angkat yaitu siklus birahi tertunda setelah sapi pada babi Bali betina. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas adalah latar belakang, permasalahan, tujuan, pembahasan, kesimpulan, dan ditutup dengan saran. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang. Babi Bali dikenal sebagai salah satu plasmanupa unggul yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Dari segi reproduksi, ternak ini memiliki performa yang cukup baik. Lama kebuntingannya rata-rata sekitar 110 hari dari calving interval atau jarak antar kelahiran ideal berada di kisaran 191 hari dengan deviasi sekitar kurang lebih 6,3 hari. Artinya, jika dikelola dengan baik, satu induk bisa menghasilkan 2 kali kelahiran dalam 1 tahun. Lalu yang paling kedua, secara biologis, babi Bali betina mulai mencapai masa pubertas pada usia 6 hingga 8 bulan. Setelah itu, mereka akan mengalami siklus birahi secara teratur setiap 16 hingga 20 hari. Ini adalah waktu yang sangat penting bagi peternak untuk mengatur program perkawinan atau inseminasi buatan agar produktivitas tetap tinggi. Namun, realita di lapangan, khususnya di wilayah seperti Tabanan, Bangli, dan Karangasem menunjukkan adanya permasalahan reproduksi. Banyak peternak melaporkan bahwa induk babi mereka tidak kembali birahi setelah proses penyapihan. Kondisi ini disebut sebagai ansetus pasca sapi, artinya akibatnya calving interval yang seharusnya 191 hari membengkak menjadi 180 bahkan hingga 210 hari. Selanjutnya ada permasalahan yang saya angkat dari kasus ini, yaitu pertama, seringkali induk babi Bali tidak kembali birahi dalam 30-40 hari setelah anak disapi. Lalu ada calving interval yang membesar dari idealnya sekitar 190 hari menjadi 180 sampai dengan 210 hari, sehingga jumlah kelahiran per tahun turun secara drastis. Hal ini mengurangi produktivitas ternak, pendapatan ternak menurun, dan ketahanan populasi lokal menjadi terancam. Lalu selanjutnya ada pun tujuan dari tugas ini, yaitu pertama mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tertundanya birahi pasca sapi pada induk babi Bali. Yang kedua, menganalisis dampak keterlambatan siklus birahi terhadap produktivitas peternakan babi di Bali. Lalu yang ketiga, memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi peternak dan pihak terkait dalam mengoptimalkan manajemen reproduksi ternak babi lokal. Mari kita lanjut pada pembahasan. Dari permasalahan yang setelah saya paparkan tadi, adapun faktor penyebab dari siklus birahi yang tertunda. Yang pertama yaitu adalah nutrisi pasca sapi yang kurang optimal. Setelah penyapihan anak-anaknya, induk babi mengalami penurunan kondisi tubuh karena telah kehilangan banyak energi untuk menyusui. Dalam kondisi seperti ini, induk membutuhkan ransum yang tinggi energi dan protein, serta tambahan mikronutrien yang penting seperti mineral dan vitamin. Namun, sayangnya di banyak peternakan rakyat, pemberian pakan masih bersifat seadanya. Bahkan sering hanya berupa sisa dapur atau limbah pertanian tanpa formulasi nutrisi yang tepat. Akibatnya, body condition score atau BCS dari induk menjadi sangat rendah, dan hal ini berpengaruh langsung terhadap aktivitas hormonal. Dalam kondisi tubuh yang terlalu kurus atau lemah, hormon reproduksi tidak diproduksi secara optimal, sehingga birahi pun tidak muncul. Lalu ada faktor yang kedua adalah stres dan manajemen pasca sapi yang kurang baik. Setelah anak disapi, induk seringkali ditempatkan di kandang yang lembab, ventilasi buruk, dan sanitasi yang tidak dijaga. Tidak jarang juga proses penyapihan dilakukan secara kasar yang menyebabkan stres fisik dan psikologis para induk. Perlu dipahami bahwa babi adalah hewan yang sangat sensitif terhadap stres, dan stres merupakan salah satu penyebab utama terhambatnya siklus reproduksi. Jika lingkungan kandang tidak nyaman dan penanganan tidak ramah, maka anestrus sangat mungkin terjadi, meskipun secara fisiologi induk sudah siap untuk birahi kembali. Faktor ketiga adalah kurangnya pemantauan dan pencatatan reproduksi oleh peternak. Dalam banyak kasus, peternak tidak memiliki catatan yang jelas mengenai tanggal penyapihan, siklus birahi terakhir, maupun waktu yang tepat untuk melakukan kawin ulang atau inseminasi buatan. Hal ini menyebabkan banyak peluang reproduksi yang terlewat, karena tanda-tanda birahi yang muncul ringan, sering tidak dikenali atau tidak dipantau. Akibatnya, waktu kawin tidak dilakukan saat estrus optimal, dan itu memperpanjang jarak kelahiran berikutnya secara signifikan. 3 faktor ini, mulai dari nutrisi yang buruk, stres akibat manajemen kandang, hingga tidak adanya sistem pencatatan reproduksi, secara bersama menciptakan kondisi yang tidak mendukung bagi individu babi untuk kembali memasuki fase birahi pasca sapi. Maka dari itu, diperlukan intervensi pada ketiga aspek ini secara simultan jika kita ingin
meningkatkan efisiensi reproduksi babi Bali, khususnya di peternakan rakyat. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Keterlambatan siklus birahi pasca sapi pada induk babi Bali merupakan masalah reproduksi serius yang menurunkan efisiensi produksi ternak di Bali. Faktor penyebab utamanya adalah kurangnya nutrisi yang memadai, manajemen lingkungan yang buruk, dan rendahnya pengetahuan peternak dalam pencatatan dan pengamatan estrus. Jika tidak ditangani, kondisi ini akan terus mengurangi pendapatan ternak dan memperlambat pengembangan ternak babi lokal. Lalu selanjutnya kita masuk ke saran. Untuk mengatasi masalah keterlambatan birahi atau anestrus pasca sapi yang banyak terjadi pada babi Bali betina di peternakan rakyat, ada 4 langkah rekomendatif yang saling terintegrasi. Yang pertama yaitu optimalkan nutrisi pasca sapi. Rekomendasi pertama adalah mengoptimalkan pemberian nutrisi pada induk babi setelah penyapihan. Ini menjadi kunci utama karena kondisi tubuh induk yang lemah setelah menyusui sangat membutuhkan dukungan nutrisi yang memulihkan kembali fungsi fisiologis dan hormonalnya. Ransum yang diberikan harus diformulasikan dengan benar, mengandung energi dan protein yang cukup, serta mikronutrien seperti zat besi, selenium, zinc, dan vitamin E yang diketahui mendukung fungsi reproduksi. Selain itu, kebutuhan air bersih dan ketersediaan pakan secara ad libitum juga perlu diperhatikan. Bila memungkinkan, penggunaan bahan pakan lokal seperti dedak, bungkil kelapa, atau fermentasi limbah pertanian dapat dimanfaatkan, asalkan memenuhi kebutuhan nutrien dasar. Dengan nutrisi yang tepat, Body Condition Score atau BCS, induk bisa segera kembali ke kondisi ideal dan hormon-hormon reproduksi akan kembali aktif, memicu estrus yang sehat. Langkah kedua adalah standarisasi waktu penyapihan. Banyak peternak tradisional masih menyapi anak babi secara tidak konsisten, baik terlalu dini maupun terlalu lambat. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa penyapian optimal dilakukan pada usia 28 hari. Penyapihan pada usia ini memberikan waktu yang cukup bagi anak untuk memanfaatkan kolostrum dan ASI, serta memberi kesempatan bagi induk untuk memulai pemulihan kondisi tubuh secara cepat. Selain itu, penyapihan yang tepat waktu akan memicu peningkatan kadar hormon prostaglandin alami dalam tubuh induk yang dapat mempercepat kembalinya estrus. Jika waktu penyapian tidak disandarkan, maka akan sulit mengatur program perkawinan dan memaksimalkannya jumlah kelahiran per tahun. Maka dari itu, kelompok ternak atau koperasi lokal sebaiknya menyusun kalender penyapihan dan memantau estrus secara kolektif. Lalu yang ketiga ada pelatihan, pengenalan tanda estrus, dan pencatatan. Banyak peternak tidak menyadari bahwa babi betina menunjukkan berbagai tanda birahi yang jelas seperti pembekakan vulva, perilaku menjadi lebih agresif, berdiri diam saat disentuh, dan meningkatkan suara vokalisasi. Namun karena minimnya pelatihan dan pengalaman, tanda-tanda ini seringkali terlewat. Akibatnya, waktu kawin atau inseminasi buatan tidak dilakukan secara estrus puncak dan peluang bunting menurun. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan pelatihan-pelatihan teknis oleh penyuluh atau dinas peternakan setempat. Selain itu, kebiasaan mencatat waktu sapi, tanggal estrus, tanggal kawin, serta tanggal perkiraan lahir perlu ditanamkan sebagai kebiasaan baru. Dengan pencatatan ini, peternak bisa menganalisis performa ternak secara objektif dan melakukan koreksi bila ditemukan masalah reproduksi. Lalu, rekomendasi yang keempat adalah memperbaiki kondisi kandang, khususnya pasca sapi agar induk tidak mengalami stres berkepanjangan. Banyak peternak masih memelihara induk di kandang dengan ventilasi buruk, lantai licin, kelembapan tinggi, serta pencahayaan yang minim. Semua kondisi ini dapat memicu stres kronis pada babi yang akhirnya mempengaruhi produksi hormon reproduksi. Selain itu, proses penyapihan yang kasar seperti pemisahan paksa atau perubahan lingkungan mendadak juga menimbulkan stres tambahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen kandang yang lebih ramah hewan, termasuk perbaikan sirkulasi udara, kebersihan kandang, memberikan feeding yang nyaman, serta melakukan penyapihan yang tertahap dan tenang. Dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan minim stres, sistem hormonal babi akan bekerja optimal dan siklus estrus dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat tugas case-based learning ini sebagai berikut. Sekian pemaparan tugas case-based learning kedua dari mata kuliah manajemen dan kesehatan babi. Saya ucapkan permohonan maaf jika ada perilaku ataupun kata-kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan tidak lupa saya tutup dengan paraman santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Naudai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.